Kalau kenal mantan itu kebetulan dia lagi main di GOR, main futsal di GOR gitu kan. Terus ngelihat aku turun dari mobil pacar, terus aku salim sama mama, taulah dia kalau itu aku anaknya mama gitu kan. Mintalah dia kenalan sama mama, udah gitu aja, singkat aja. Singkat Ha-ha. banget ya Kak. Dan mungkin Bapak sendiri lihatnya dulu tuh sosok mungkin Bang Gura Mega itu seperti apa sih Bapak? Iya tetap anak baik yang aku lihat, makanya aku terima gitu. Dibilangin kajian aja nggak apa-apa. Iya, Kapan Bapak ketemu? ya anak baik. Tapi Mak- terlepas dari sebelum akhirnya ketahuan ya Kak, mungkin kan dulu bicara Bang Gura Mega itu gimana sih Kak? Mungkin apa namanya kayak sikapnya ke kakak ke keluarga kayak gimana? Kalau sikapnya itu baik banget, Kak. Karena kan aku juga nutupin ya, gitu ya, maksudnya nutupin kekurangannya gitu. Jadi aku maunya ngeliatinnya tuh yang baik-baik aja gitu. Aku pengen tuh semua iri tuh iri gitu loh, semua orang tuh iri sama keluarga aku. Bahkan pas masih pacaran pun Masih baik ya? pacaran baik, kalau pacaran itu justru aku nggak tahu ada apanya Oke. gitu, karena kita jarang ketemu juga ya, karena kan dia lebih sering keluar kota kan kemana-mana, jadi jarang banget ketemunya, dan aku pacaran juga singkat, nggak lama Tapi gitu. kan ibarat kan bangunnya sendiri kan dulu kan udah ibarat kan mama udah gede gitu Hmm. kan di situ sendiri sempat ibarat ada ibarat kayak minder nggak sih Kak? Atau mungkin kayak ada masukan orang gede nanti kayak gini 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 Aku awalnya nggak tahu ya kalau dia pemain bola tuh, aku nggak tahu. Emang nggak suka bola awalnya gitu. Terus kalau masalah dia terkenal atau apa, sama-sama kerja di dunia entertain. Jadi menurut aku ya nggak ada yang lebih atau apa gitu. Nggak ada. Maksudnya istimewanya dia itu ya karena waktu itu kan aku minta syarat gitu, kalau aku mau nikah, kalau dia mau nikah sama aku harus bawa anak angkat aku. Oke. Nah dia menyetujui itu ya, makanya aku terima dia. Itu aja sih. Kalau untuk Bapak sendiri lihat dari proses Kak Azira pas kenalan Pak sampai akhirnya menikah sendiri, Bapak melihat selain bayi sendiri ya, mungkin kedekatan ada kedekatan sendiri ya kayak Bang Kurnia sendiri kayak ke Bapak komunikasinya kayak gitu gimana tuh dulu? Saya tidak banyak berjumpa dengan dia kan karena dia banyak di Malang gitu. Kesibukan ya Kak? Jadi kesibukan dia, kesibukan saya juga gitu ya. Telepon sendiri kayak gitu Kak mungkin? Nggak pernah saya telepon, nggak ada Belum pernah komunikasi. sama sekali Pak. Oke. Berarti sampai akhirnya menikah ya Kak, itu Bang Kurnia sendiri ya yang langsung datengin ngajak nikah gitu ya? Orang tuanya. Orang tuanya? Iya, lebih ke orang tuanya yang datengin mama papa, terus minta aku segala macem, udah singkat aja sih, gitu. Dan untuk bicara pernikahan setelah pernikahan kan, akhirnya menjalani pernikahan gitu, dalam mungkin untuk pernikahan satu awal-awal tuh gimana sih kan masih Kalau dari awal, ya, kalau dari awal pernikahan baru ketahuan semuanya. Dari awal pernikahan itu aku udah mengalami hal-hal yang nggak enak ya, gitu, di luar dugaan semua, dan posisinya kan aku di Malang saat itu. Jadi nggak mungkin aku kasih tahu orang tua, aku cerita segala macam, dan orang tua juga nggak tahu itu. Jadi selama kurang lebih 9 tahun aku rumah tangga, aku tutupin sampai akhirnya ketahuan papa sendiri gitu. itu mungkin usia berapa sih kak, mungkin setahun kah atau mungkin baru bicara bulanan pernikahan kalau udah terlihat tabiatnya gitu? Jadi aku nikah kan di Jakarta kan, Oke. besoknya aku ke Malang kan. Ya malam itu juga, Ketawanya gitu. malam itu juga kejadian. Yang perselingkuhan gitu kak? Bukan yang minum, minum dulu. Oh minum dulu ya. Oke. Ya minum dulu gitu kan. Jadi aku bangun tidur itu aku nggak bisa bangun kak, karena kan sebelumnya aku nggak kenal minuman-minuman begitu ya gitu kan. Terus aku tuh nggak bisa bangun gitu, ini ada apa gitu kan, sampai pusing banget gitu, mau bangun tuh nggak bisa gitu. Akhirnya baru tahu kalau semalamnya itu dia minum gitu loh, terus malamnya itu dia minum lagi, jadi baru tahu kelakuannya, kebiasaannya gitu. Dan mungkin kalau bicara sosok selain berkelakuan, kalau kita bicara kelakuan, untuk bicara tanggung jawab seperti apa sebenarnya? Kalau tanggung jawab bagus kak, baik kok. Kalau maksudnya gini, kalau ke keluarga dia royal, baik gitu ya, penuh penuh tanggung jawab kok. Ada lah sisi baiknya, banyak juga lah gitu. Maksudnya ke anak, ke keluargaku segala macem gitu. Tapi ya ada sisi buruknya juga. Maksudnya perilakunya dia aja, kak, kebiasaan dia. Ya lebih ke kebiasaan dia aja gitu loh. Sampai akhirnya kan dari mungkin ketahuan minum, mungkin dari kebiasaan dia minum sampai akhirnya perselingkuhan sendiri itu di saat itu juga atau mungkin udah agak lama masih ketahuannya itu Ketahuannya itu setelah nikah. setelah nikah? Setelah aku pindah ke sana Nah gitu. sebelum untuk ini sendiri kakak sempat ngobrol nggak, ada temen curhat nggak selama di Malang? Oh enggak, aku kan merantau kan, karena aku kan sendiri di sana kan. Jadi nggak ada, aku juga jangankan ke temen ya, ke orang tua aja aku nggak akan cerita
gitu. Jadi benar-benar aku keep banget gitu. Tapi kalau bicara kan bapak juga ibarat apa ya, pengen nggak sih Kak, mungkin kayak saudara terdekat juga, kayak ibaratnya namanya apa namanya masalah kan kita besar gitu. Ada juga nggak sih Kak pikiran juga dulu itu ke saudara gitu, mungkin kayak Enggak sih Kak, minta pendapat gitu. enggak ada. Maksudnya kayak ya udahlah resiko aku gitu. Aku maksudnya aku khawatirnya nanti sampai orang tua aku tahu tuh gimana gitu. Aku nggak mau nyakitin orang tua aja gitu loh. Maksudnya udahlah dia yang penting tahu anaknya di situ baik-baik aja gitu. Anaknya istilahnya di sana tuh ada yang jagain segala macam. Udah itu aja. Dan menarik sendiri kan saat kejadian akhirnya kakak sendiri memutuskan untuk berpisah ya, mungkin sendiri kan saat awal kan mungkin yang ketahuin bapak ya. Iya. Ya, itu bapak sendiri mungkin bisa ceritain awalnya kayak gimana sih Pak, mungkin pas sampai akhirnya bapak tahu sendiri akhirnya kelakuan. Jadi saya jam 7 ke kamar sini. Kamar sini begitu saya dapati ini kebetulan ada temannya yang Arab itu. Di situ ada minuman-minuman, ya. Disitulah saya tanya, itu apa? Saya tanya, dia bilang ini jamu katanya. Saya kan pernah jadi anak Berlan, jadi tahulah pergaulan-pergaulan gitu. Disitulah saya marah sekali. Marah sekali karena saya paling anti dengan minuman gitu loh. Karena minuman adalah induk daripada seluruh kejahatan itu dari minum ya. Karena kan ibarat bapak sendiri juga dari wakil kakak sendiri kan sayang banget sama Kak Mega ya. Ibarat sampai akhir sempat kepikiran untuk menjual ulang diri, ini gimana sih Pak dulu awalnya melihat dari keterpurukan Kak Mega sendiri, bapak sendiri juga ngerasain juga kan. Iya. Hanya kayak gimana gitu. Ya, sebagai orang tua sebenarnya dia akan lebih sayang kepada mantu daripada anaknya kalau itu mantu benar-benar berbakti kepada keluarganya. Itu prinsip saya sebagai orang tua, ya nggak? Anak kita dijaga, cucu-cucu kita dijaga di sana. Itu kita pandangan dari luar. Sampai kalau saya kemanapun keluar, dia ada di sini, ada di rumah di sini, saya akan tanya dia, kamu pengen makan apa? Ya nggak? Pasti saya beliin apa yang dia ucapkan tuh, pasti saya beliin. Makanan apapun yang dia ucap, saya pasti beliin. Kalau saya di luar, ya nggak? Saya bilang enggak, pengen makan apa? Dia bilang pengen makan soto, pengen apa? Saya pasti usahakan dimanapun saya akan cari. Saking sayangnya gitu loh. Tapi kalau bicara pengobatan sendiri bapak juga kadang ngasih ini juga Kak, ibarat kayak nyari-nyari info juga gitu. Iya, iyalah kita sebagai orang tua karena kita nggak tahu latar belakangnya. Waktu itu kan kita nggak tahu latar belakang apanya, penyakitnya itu apa gitu. Sampai bapak sendiri ibarat pengorbannya tuh ibarat untuk menantu ya, untuk menantu sendiri kan apa ya, udah nggak bisa dimungkirin, nggak bisa takar gitu. Bapak sendiri akhirnya memutuskan itu sendiri, bapak gimana sempat kayak di saat Kak Mega juga ibarat masih butuh support gitu, tapi akhirnya mutusin kayak gitu, bapak sendiri udah yakinin atau gimana? Jadi peristiwa perceraian dia saya nggak tahu Pak, nggak tahu, dia melaksanaan sendiri. Jadi saya taunya dia waktu saya bersama dia di jalan, dia kasih tahu, Pak saya sudah bercerai. Ya, kenapa masalahnya? Dia ceritalah tentang KDRT, tentang semua. Wah saya sangat hancur. Ini anak di antara 7, ini anak yang paling saya dekat sama dia. Apapun masalah saya, masalah dia adalah bisa menyatu gitu loh. Setelah kejadian itu, ya perasaan saya sangat hancur gitu.